Kasus pembunuhan sadis di Kota Batam kembali mengguncang publik. Seorang ibu muda, Dwi Putri Apriliandini, 25 tahun, ditemukan tewas mengenaskan. Tubuh penuh dengan luka, wajah lebam dan bengkak, serta kondisi tubuh yang sudah memasuki fase pembusukan. Namun, yang lebih memilukan dari kasus ini adalah ditemukannya sebuah fakta bahwa Apriliandini dianiaya dan disiksa oleh orang-orang yang dia kenal. Inilah kasus pembunuhan sadis Ladies Company di Kota Batam. Seorang wanita asal Lampung, Dwi Putri Apriliandini, 25 tahun, tewas mengenaskan setelah dianiaya selama 3 hari oleh 4 pelaku yang kini telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Kematian Dwi terungkap setelah salah satu tersangka mengantarkan jenazah korban ke RS Santa Elizabeth Selekop Sabulung pada Sabtu 29 November sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Adapun cerita bermula ketika Dwi hendak mencari kerja di Batam sebagai pemandu karaoke. Kemudian ia bertemu dengan Wilson alias Koko, 28 tahun, yang merupakan pelaku utama dalam kejadian ini. Senin, 1 Desember 2025, pihak kepolisian Batu Ampar berhasil menangkap dan mengamankan 4 pelaku pembunuhan sadis seorang Ladies Company atau LC di Kota Batam, yaitu Dwi Putri Apriliandini. Keempat tersangka pun memakai pakaian tahanan oranye, memakai masker untuk menutupi wajah mereka, dan diam sering bahasa. Mereka adalah Wilson alias Koko sebagai pemilik agensi, Ani alias Mami, ini kekasih daripada Koko, yang ketiga Putri Angelina yang merupakan koordinator dari agensi, dan yang terakhir adalah Salmianti yang bertindak sebagai eksekutor dan pembuat video rekayasa. Saat di kantor polisi, perilaku mereka berubah 180 derajat. Mereka diam 1000 bahasa. Berbanding terbalik saat mereka sedang melakukan eksekusi, penganiayaan, dan penyiksaan terhadap sang Dwi Putri. Mereka kompak. Mereka menghabisi dan menyiksa Dwi Putri secara brutal, sadis, dan tanpa belas kasih. Penyelidikan pihak kepolisian mengungkap fakta aneh. Agensi yang mereka kelola memiliki ritual penerimaan anggota baru. Ritual itu dilakukan di ruangan yang gelap. Ada kegiatan-kegiatan janggal yang dipercaya Koko sebagai penglaris agensi. Dwi Putri yang di sini merupakan pegawai baru diminta untuk mengikuti ritual tersebut. Tetapi di saat ritual, Dwi Putri menolak untuk meminum alkohol. Dwi Putri pun memberontak, dan sejak saat itu kebencian Koko mulai tumbuh. Tidak berhenti sampai di situ, Mami, kekasih Koko, ternyata memiliki rencana gelap. Dibantu Papi Charles, ia membuat sebuah video rekayasa. Dalam video itu, korban terlihat seolah sedang mencekik Mami. Padahal video itu hanyalah video rekayasa, video palsu. Kapolsek Batu Ampar, Kompol Amrul Abdullah, menyebutkan bahwa video ini dibuat sebagai senjata jikalau nanti sang korban melakukan kesalahan. Dan ketika video itu dipertontonkan kepada Koko, amarah yang sejak awal terbentuk langsung meledak. Penganiayaan tidak dilakukan di kamar mandi seperti dugaan awal, tapi dilakukan di sebuah ruangan sempit tepat di samping mesin cuci. Korban dipukuli, ditendang, dilakukan, bahkan sampai ditelanjangi. Pelakunya bukan 1 orang, melainkan 4 orang. Semuanya ikut
memukuli korban tanpa ampun dan tanpa rasa belas kasih. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, yaitu Koko sempat mengira korban pura-pura pingsan untuk menghindari siksaan. Padahal di saat itu, tubuh korban sudah tidak bergerak. Koko bahkan sempat menyuruh asistennya untuk membeli tabung oksigen untuk menghidupkan jasad putri atau jasad korban. Namun, itu semua sia-sia. Dwi Putri sudah mengembuskan nafas terakhir. Ketakutan mulai muncul, kepanikan pun melanda. Para pelaku langsung mencabut 9 CCTV. Mereka membuang kamera, menghapus rekaman di ponsel Koko, dan membawa jenazah ke RS Elizabeth atau rumah sakit lain yang jaraknya jauh dari lokasi kejadian, dan juga dengan identitas palsu. Korban didaftarkan sebagai Mr. X. Mereka berharap polisi tidak akan mencurigai apapun. Tapi rencana mereka pun semakin keji. Jenazah hendak dikubur sendiri tanpa identitas, tanpa laporan, tanpa proses hukum, agar kasus ini hilang selamanya. Hasil otopsi mengungkap satu fakta yang sangat menyayat hati. Selain luka memar di wajah, di dada, kepala, dan juga lengan, sang dokter juga menemukan adanya 150 cc cairan darah yang bercampur dengan air di dalam rongga dada korban. Yang itu mengartikan bahwa di saat campuran air dan juga udara masuk ke paru-paru korban, si putri ini masih hidup, masih bernafas, dan masih bisa merasakan betapa sakitnya penganiayaan yang dia terima. Para pelaku berpikir jejak sudah hilang, rekaman sudah dihapus, CCTV sudah dicabut, tapi mereka lupa satu hal fatal: kartu memori CCTV masih tertinggal. Ketika polisi membukanya, seluruh rekaman dari awal sampai akhir hingga tewasnya korban terekam jelas. Video itu kini menjadi barang bukti yang paling kuat untuk menyeret para pelaku balik jeruji besi. Jenazah korban akhirnya dipulangkan ke kampung halaman di Lampung Barat. Paguyuban IKBL mendampingi proses autopsi hingga pemakaman. Mereka melihat langsung keempat pelaku dan menyatakan dengan tegas, pelaku pembunuhan ini layak dihukum mati. Kasus pembunuhan Dwi Putri bukanlah sebuah kasus kriminal biasa. Ini adalah rangkaian kejahatan yang sadis, terencana, dan penuh manipulasi. Mulai dari ritual yang janggal, video rekayasa, kekerasan yang sangat brutal, serta rencana untuk penguburan korban tanpa identitas. Namun, satu kelalaian kecil, yaitu kartu memori CCTV, membuat seluruh kebenaran akhirnya terungkap. Keadilan kini menanti, dan Indonesia kembali menyaksikan sisi gelap dari warga negaranya.